Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ronaldo Kuneja Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 4B. Oke, di video kali ini saya akan mengerjakan kuis 1 di mata kuliah modera AI ya. Nah, di sini untuk topiknya modern AI. Nah, di sini untuk deskripsinya itu kita disuruh mempelajari teori mengenai summarization, ekstraksi teks dan teknis dasar prompt engineering. Nah, di sini kita akan disuruh nge-prompt ya di dalam salah satu AI ya. Nah, tugas ini bersifat open terbuka ya, artinya Anda memiliki kebebasan untuk menentukan topik. Nah, berarti di sini kita disuruh untuk memilih topiknya dengan sendiri ya. Nah, namun harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Nah, fokus utama itu penilaian bukanlah pada jawaban benar dari AI, melainkan pada kualitas alur kerja atau workflow dan kemampuan Anda dalam melakukan iterasi prompt. Nah, di sini ada pilihan proyeknya ya. Di sini silakan pilih satu dari skenario berikut. Nah, ajukan ide orisinal Anda sendiri yang setara tingkat kesulitannya. Oke, yang pertama itu ada study buddy atau rekan kerja. Nah, dia ini menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang. Kemudian ada writing assistant atau asisten penulisan. Dia menggunakan fitur speech to text untuk mendikte ide. Nah, kemudian yang ketiga itu atau yang terakhir ada research atau planning atau bisa dibilang perencanaan dan riset. Nah, dia ini meminta AI menyusun rencana perjalanan atau itinerary atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks. Oke. Di sini kayaknya saya akan mengambil untuk di skenario yang ketiga, research and planning. Nah, saya akan menentukan rencana bisnis ya. Oke, di sini kita akan buka AI ya. Kita gunakan tools AI ChatGPT aja. Di sini kita tempel dulu ya ini ya. Kita tempel. Oke. Oke. Di sini saya mempunyai tugas. Nah, coba kamu pahami dulu tugasnya. Nah, kita suruh AI ini pahami dulu ya, agar dia itu tidak bisa meneruskan apa yang kita mau di dalam ide yang akan kita berikan nanti. Oke. Nah, kita mulai ya. Nah, di sini saya mau di skenario nomor 3 yaitu ris apa tadi
ketiga research ya, research dan planning. Research dan planning. Nah, di sini kita akan kasih tahu dulu, kita akan ngambil di skenario research dan planning. Nah, di sini dia memberikan ide atau konsep yang mungkin bagi dia itu bagus ya. Nah, di sini ada konsep ide itu smart travel planner ke Jepang dengan budget terbatas. Nah, dia ini berarti dia ini jalan-jalan ya, jalan-jalan konsepnya. Nah, di sini kemudian ini diajarin ngepromnya ya. Nah, di sini saya mau ngambil tadi kan saya mau ngambil rencana bisnis ya. Saya tidak mau jalan-jalan. Jalan-jalan, melainkan saya mau di topik perencanaan bisnis. Nah, kita ngambil perencanaan bisnis ya. Oke. Nah, di sini dia memberikan ide ya. Salah satu idenya itu coffee shop untuk mahasiswa. Nah, sekarang kita masukkan ide kita. Oke, di sini saya mau idenya tentang bisnis laptop di toko ya. Nah, contohnya seperti ini aja. Nah, sekarang kita untuk mahasiswa boleh sih toko laptop untuk mahasiswa. Oke, saya memakai ide kamu, yaitu toko laptop untuk mahasiswa. Nah, mantap manfaatnya. Nah, sekarang coba kita minta ya. Oke. Oke, kira-kira oke, saya mau pertama
kamu coba apa ya, berikan perkiraan untuk membuka sebuah toko laptop kira-kira apa saja yang saya butuhkan untuk membuka sebuah toko tersebut. Oke, di sini kita mulai dari dasar dulu. Nah, di sini dia memberikan kebutuhan membuka toko laptop. Nah, karena saya kan meminta untuk berikan perkiraan untuk membuka toko laptop ya. Nah, di sini dia memberikan yang pertama itu ada tempat usaha. Tempat usaha itu yang kamu butuhkan yaitu sewa ruko atau kios kecil dekat kampus, lokasi strategis seperti dekat kos, kampus, dan jalan ramai. Perkiraan sewa itu 15-30 juta per tahun. Peralatan toko, dia memberikan peralatan toko. Layanan operasional. Oke. Nah, di sini coba kita tanya ya, coba kira-kira jika saya membuka sebuah toko, apakah lokasinya itu harus di dekat kos atau jalan besar. Nah, coba kita tanya ya. Nah, jawaban jujurnya dari dia itu tidak harus di jalan besar, tapi sesuai target market kamu. Karena perbandingan lokasi dekat kos, kelebihan target kamu mahasiswa langsung dekat, lebih sering dikunjungi, butuh cepat, tugas rusak karena sewa bisa lebih murah, lebih cocok untuk servis cepat, laptop budget mahasiswa kekurangan, tidak terlalu lama untuk orang umum, branding agak lebih kecil. Jika di jalan besar itu ramai, banyak orang lewat, lebih terlihat profesional, cocok untuk brand besar, sewa mahal, banyak kompetitor besar. Oke. Nah, sekarang saya mau tahu kira-kira total untuk membuka sebuah
sebuah toko laptop itu membutuhkan modal awal berapa? Nah, oke, modal awal. Skenario: sewa tempat kecil 15 juta, peralatan toko kecil, stok laptop 5, kurang lebih 5 unit 30 juta, peralatan pendukung 3 juta, service tools. Jadi totalnya itu ada 57 juta. Nah, di sini dia memberi rekomend skenario ideal. Nah, jadi di sini totalnya itu ada 88 juta sampai 100 juta. Oke. Di sini juga ada skenario maksimal agak besar. Oke, kita coba yang ini ya, skenario maksimal. Oke, di sini saya mau mengambil untuk modal awal itu 130 juta sampai 140 juta. Coba di sini coba jelas coba oke, nanti kasih tahu dulu dia. Kan kita mengambil yang modal 130 juta sampai 140 juta ya. Nah, di sini dia memberi rincian ya, rincian modalnya. Rincian modal seperti sewa tempat, stok laptop, peralatan toko, peralatan pendukung, servis atau upgrade tools, market awal, operasional awal, total akhirnya itu seperti. Nah, kenapa kamu bisa menyimpulkan untuk budget segitu? Nah, coba kita minta kenapa dia ngasih tahu budget segitu ya. Nah, berdasarkan harga produk itu bisnis bisa kamu itu jual laptop yang harga per unit 5 sampai 10 juta. Kalau mau tahu pilihan misalnya 50 kali rata-rata 7 juta, 70 juta. Lebih dari 50% modal langsung habis di stok. Biaya tempat itu wajib. Oh, biaya tempat itu wajib, toko harus layak. Oke. Jika apa ya, kita nanya jika dengan modal segitu apakah jika dengan modal segitu apakah
kamu yakin akan kembalinya modal awal tersebut. Nah, di sini tidak bisa menjamin ya 100% modal balik, tapi sangat mungkin balik modal kalau strategi kamu benar. Kalau begitu, kenapa tadi kamu memberikan skenario dengan budget segitu? Nah, ini menunjukkan kamu berpikir kritis dan justru dicari. Nah, di sini kenapa? Nah, karena itu realistis secara industri. Kalau kamu buka toko laptop fisik, kenyataannya itu produk mahal. Laptop harus ada stok, harus ada tempat. Jadi angka 130 juta atau itu bukan asal, tapi menggambarkan kondisi beda antara realistis dan aman. Bisnis yang realistis belum tentu bebas resiko. Supaya oke. Coba saya mau tahu resiko jika saya membuka sebuah toko dengan budget segitu. Nah, di sini resikonya stok tidak terjual. Contohnya stok tidak terjual ya. Laptop itu barang mahal, kalau tidak laku uang ketahan di stok. Dampaknya itu cash flow macet, tidak bisa beli stok baru. Resiko tiba banyak masalah, toko besar market lebih murah. Dampak harga resiko turun, profit jadi kecil. Resiko harga turun cepat. Oke. Aduh, kekirim. Kira-kira kita sekarang coba hitung jika cara membalikan modal awalnya ya. Jika dengan budget segitu, dalam waktu berapa lama untuk mengembalikan modal awal. Oke, sekarang lebih matang ya. Nah, di sini kita coba ya, kita lihat dari jawaban AI-nya seperti apa. Nah, estimasi balik modal itu udah target basis. Asumsi penjualan realistis, penjualan laptop
terjual 8-12 unit per bulan. Profit per laptop itu 500 sampai 1 juta. Ambil tengah, dia menghitung ambil tengah ya 700. 10 kali 700, 7 juta per bulan. Tambahan jasa, servis, install ulang, upgrade, estimasi 2-3 juta per bulan. Total pendapatan kotor itu 9 juta sampai 10 juta per bulan. Nah, di sini biaya untuk biaya operasionalnya ya, tempat tokonya ya. Nah, itu sekitar 3-5 juta per bulan. Profit bersih itu 5 juta per bulan. Nah, di sini perhitungan balik modal profit 5 juta per bulan dibagi 130 juta. Itu kurang lebih 26 bulan, setara dengan 2,5 tahun. Oke, berarti untuk membalikan modal itu sekitar 2 sampai 2,5 tahun, 2,5 tahun. Nah, jika kenapa kamu bisa menentukan kenapa kamu bisa menentukan pendapatan per bulannya segitu, per bulannya 5 juta, sedangkan jika dilihat di luar sana itu belum tentu per bulannya itu stabil. Di sini, nah ini pertanyaan. Itu bukan angka pasti, itu hanya asumsi, simulasi rata-rata baseline. Nah, di sini dia memberikan realita yang sebenarnya ya. Bulan sepi profit 2-3 juta, bulan normal 4-6 juta, bulan ramai 7-10 juta. Rata-rata maka jadikan 5 juta. Dia menghitung rata-ratanya ya. Oke. Jika saya mau profitnya lebih cepat, apakah ide yang bagus untuk melakukan atau mendapatkan jika saya mau profitnya lebih cepat, apakah ide yang bagus untuk melakukan atau mendapatkan hal tersebut?
hal tersebut. Nah, di sini kita coba tanya. Kurangi stok, gunakan sistem. Kenapa? Gunakan stok. Kurangi stok, gunakan sistem pre-order wajib. Stok, uang mati, laptop mahal. Solusi modal biaya ringan, resiko turun, uang cepat berputar. Untuk mempercepat keuntungan, strategi utama yang dilakukan adalah mengurangi stok melalui sistem pre-order, meningkatkan layanan jasa, serta memanfaatkan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan konsumen. Jadi dia ini strategi yang digunakan itu adalah mengurangi stok melalui sistem pre-order. Oke, sekarang coba kita saya mau menjual semua itu dengan harga tinggi. Apakah bisa untuk mempercepat profitnya? Coba kita tanya. Jujur tidak, justru tidak bisa memperlambat profit. Ini kesalahan yang sering terjadi banget di bisnis. Kenapa harga tinggi tidak selalu mempercepat profit? Karena tapi jika mahasiswa tersebut misalnya banyak uang, kan saja dengan saya menjual laptop dengan harga tinggi, mahasiswa tersebut bakal membeli. Bisa aja ada mahasiswa yang mampu beli mahal, tapi kalau kamu jadikan strategi utama itu jodoh. Nah, di sini coba jika strategi saya seperti itu, coba kamu beri
tahu saya resiko apa dan coba hitung resikonya. Oke, kamu aku bantu kamu menghitung. Nah, di sini coba resiko utama kita lihat ya. Strategi kamu 7 cepat laku, 35 profit besar. Resiko laptop mahal tidak laku. Pembeli sedikit, harga tinggi pembeli sedikit. Oke. Kurangi stok mahal dari 30% jadi 10-20%. Coba saya sekarang jika untuk membuka toko lagi di berapa lama saya akan membuka toko tersebut dari modal toko pertama. Oke, di sini kita lihat ya apa yang dia beritahu. Oke, di sini dia memberitahu ya kapan bisa buka toko kedua dari hasil toko pertama. Nah, dari data dasar dari analis modal awal itu 130 juta, profit bersih 5 juta per bulan rata-rata. Nah, yang kedua target untuk toko kedua itu buka toko kedua kamu butuh 100 sampai 130 juta. Tidak harus sama persis tapi lebih efisien. Simulasi waktu kumpul modal. Oke. Nabung dari profit 5 juta per bulan, target 120. Jika 120 dibagi 5 itu sekitar 24 bulan, setara 2 tahun. Oke, berarti selama 2 tahun ya membukanya ya. Ini optimis, ini normal, skenario realistis aman. Oh, di sini jika profit sebulannya itu 8 juta, maka dia lebih cepat, dia selama 15 bulan atau 1,2 tahun. Jika dia sebulannya 3 juta itu maka lebih lama ya, 40 bulan, 3 tahun lebih. Strategi lebih cepat buka toko kedua. Nah, di sini dia memberi strategi ya. Yang pertama itu invest profit, jangan dipakai semua, fokus kumpulkan modal, percepat cash flow, gunakan pre-order jasa servis, kurangi modal toko kedua, tidak perlu besar. Kalau kayak gitu berarti
Hmm, hmm, jika 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 saya mau membukanya lebih cepat tetapi pendapatan sebulannya itu kecil, misalnya 3 juta per bulan, kira-kira gimana? Nah, perhitungan dasar. Oke. Jika target buka toko kedua butuh 120 juta, profit 3 juta per bulan, waktu kumpul modal 40 bulan, setara dengan 3,3 tahun. Jika andalkan satu sumber income, butuh jual laptop, service, online, sales. Dia di sini. Oke, jadi kalau pendapatan segitu jadi kalau pendapatan segitu, saya mau dengan waktu yang sangat cepat. Apakah ide atau strategi yang bagus? Kamu tetap berapa 3 juta sebulan gitu. Jujur, kamu harus main strategi, bukan cuma nunggu uang terkumpul. Kalau kalau hanya nabung 3 juta per bulan, dia itu 3 tahun lebih. Jadi solusinya itu percepat arus uang dan kurangi kebutuhan modal. Nah, di sini strategi agar ubah model, jangan toko kedua full, ini paling penting. Oke, coba kita tanya lagi, apakah dengan cara yang kamu berikan itu memakan resiko yang besar atau tidak? Jawaban jujur, strategi yang bagus tidak bebas risiko. Resikonya lebih kecil dibandingkan langsung buka toko besar lagi. Oke. Kenapa kamu bisa
terakhir seperti itu. Dasar berpikirnya itu prinsip bisnis risk. Semakin besar modal, biasanya semakin besar resiko. Kenapa? Uang yang dipakainya kalau gagal kerugian besar, maka toko besar langsung sama dengan resiko tinggi. Mulai kecil sama dengan resiko lebih terkontrol. Fokus ke crash. Oke, coba kita tanya yang terakhir. Tapi apa tadi ya? Tapi saya pernah mendapatkan, tapi saya pernah di luaran sana banyak yang berbisnis itu menggunakan modal yang kecil, tetapi kenapa dia masih lama untuk mengembalikan modal awalnya, sedangkan tempat dan cara strateginya sudah mengikuti apa yang kamu beritahu saya tadi. Oke, coba kita tanya ini. Di sini bisa lama balik modal, traffic beli tidak datang. Tidak ada yang tahu toko kamu branding belum kuat. Dampak penjualan tetap kecil bertambah, trimming waktu yang tidak tepat, eksekusi tidak maksimal, kompetitor lebih kuat, margin keuntungan terlalu kecil, konsumen tidak trigger sekali bisa. Faktor tak terduga realita bisnis ini masalah bukan modal atau strategi, tapi eksekusian pelaksanaan di lapangan. Oke, mungkin sampai sini saja video kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.